sekali lagi bahwa ternyata perjalanan 24 tahun yang dianggap orang lain nothing, itu juga konsistensi yang luar biasa. Dan kita patut berbangga diri, berbangga. Apalagi teman-teman penggiat ya. Kalau teman-teman jamaah ini kan ada yang mampir, hilang gitu ya Mas. Kalau penggiat itu ada yang 10 tahun Mas. Lebih. Ada yang sudah 17 tahun hanya untuk datang ke Kenduri Cinta. Mending Mas. Ada yang hanya untuk nggelar karpet. Nah itu salah satu konsistensi yang mungkin tidak dilihat sama orang. Karena filosofi teman-teman itu cuma satu Mas. Dalam peristiwa Ibrahim itu, kita cuma jadi semut yang membawa setetes air. Bukan airnya harus padam, tapi konsistensi kita di sini gitu. Kira-kira itu ya. Nyambung ya Mas Adi ya. Mas Ali. Lah, Mas Ali tadi sempat mengutarakan mengenai moderate. Kita itu kadang-kadang tidak bersungguh-sungguh atau memang pada posisi yowis lah gitu. Nah, saya mungkin nyambung sedikit itu ke Mas Ian. Dalam salah satu bukunya Cak Nun yaitu Budaya Tanding, itu selalu berbicara bagaimana etos kerja, bagaimana disiplin, impact terhadap apa yang kita lakukan. Generalisirnya adalah output dari komunal adalah kebudayaan yang nanti akan kita pakai. Kebudayaan salah satunya adalah cara berpikir, etos kerja, tidak pada ya sudah biasa. Kita konsisten. Nah, dari fenomena-fenomena tadi Mas Yan, kira-kira apa yang bisa dipotret dan korelasikan terhadap bagaimana Cak Nun dalam hari ini ketika menulis Budaya Tanding dengan kondisi sekarang. Seolah-olah potret itu sudah ada. Kira-kira implikasinya apa nih Mas Yan? Monggo Mas, feel free Mas. Tepuk tangan buat Mas Yan dulu ya. Terima kasih Mas Tri, Mas Ali, Mas Nanda, semua yang di panggung sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali seperti selalu untuk bisa hadir lagi di forum Kenduri Cinta. Saya juga hilang 5 tahun, Mas Tri, dari KC waktu saya di Thailand, tapi selalu datang kalau bisa. Kalau di Jakarta selalu akan hadir kembali ke Kenduri Cinta. Sekarang udah kembali ke Indonesia, jadi sering bisa ikut. Dan menarik sekali untuk bisa dapat peluang untuk membahas buku seperti Budaya Tanding yang masih selama hampir 30 tahun sejak ini diterbit di tahun 94 atau 95 masih bisa mengajar kita, masih bisa kasih eksemplar dan contoh-contoh sifat dan etos Mas Tri seperti yang disebut tadi. Dan juga untuk membahas soal-soal tadi yang Mas Nanda sama Mas Ali, bagaimana Mbah Nun dalam karirnya sebagai penulis dan Kiai Kanjeng sebagai orkestra, mereka bersama sebagai fenomena kesenian dan kebudayaan, bagaimana mereka bisa mencapai excellence dalam kesenian mereka dalam bidang poesi, sastra, seni panggung, teater, dan juga film, screenplay, dan segala macam hal yang sudah dikuasai oleh Mbah Nun dan Kiai Kanjeng. Seperti Mas Ali bilang, bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar, yang saya sering bercerita di sini tentang petualangan Mbah Nun dan Kiai Kanjeng di luar negeri, di mana selama beberapa tahun mereka sering keluar untuk beberapa misi dan tujuan di luar negeri. Kalau Budaya Tanding itu buku yang khusus. Saya selalu cari dari puluhan buku yang ditulis oleh Mbah Nun, sesuatu yang khusus dari setiap buku. Misal kalau saya mau belajar, kalau saya mau tahu sedikit lebih dalam mengenai bangsa dan negara, mungkin saya lihat ke Indonesia bagian dari desa saya. Kalau saya mau mendalami secara spiritual, saya lihat ke kitab Ketentraman, buku esai-esai pendek oleh
Mbah Nun yang diproses, yang diantarkan oleh 3 penulis lagi. Ada 2 lagi selain Mas Alvan Alfian yang juga menulis tentang Mbah Nun dan juga ambil bahan-bahan Mbah Nun sendiri dalam buku Kitab Ketenteraman. Kalau saya mau yang lucu, yang agak komedi, saya lihat ke Microsoft bertutur lagi, itu masih relevan. Kalau saya mau tahu tentang gerakan-gerakan Mass Muslim Organization di Indonesia, saya akan lihat ke buku tentang kaki kiai yang tidak pernah bisa diam. Dan kalau saya mau tentang politik, saya lihat ke 2,5 jam sama Soeharto, misalnya, dalam kepanasan-kepanasan tahun 1998, di mana Mbah Nun juga memimpin gerakan reformasi. Dan saya akan kembali ke sana sebentar lagi. Kalau kita lihat buku Budaya Tanding, dan saya juga rekomend kalau bisa dapat buku itu. Buku itu sebetulnya Budaya Tanding, itu hanya ada 1 esai dalam buku itu yang mengenai secara murni budaya tanding sendiri. Sebetulnya ada 30 calon judul untuk buku itu sebelum judulnya Budaya Tanding dipilih untuk buku tersebut. Buku ini penuh dengan refleksi dan cermin-cermin dari Mbah Nun tentang Khairil Anwar, teman dekat seperti Rendra yang Mbah Nun ketemu sering sebelum Mas Rendra wafat. Taufik Ismail, Gunawan Muhammad, semua esai-esai tentang sejarah sastra di Indonesia. Dan juga mengenai tokoh-tokoh yang di luar negeri yang bantu untuk menafsirkan poesi Mbah Nun sendiri ke dunia di luar Indonesia, seperti intelektual dan akademisi dari Australia, Profesor Harry Aveling, yang sering disebut oleh Mbah Nun di Kenduri Cinta dan sering ketemu saatnya di Australia. Profesor Harry Aveling juga ada salah satu tokoh yang menjembatani karya-karya Mbah Nun ke audiensnya di luar negeri. Harry Aveling adalah seorang yang percaya dengan misi sastra Mbah Nun dan mengakui dan recognize dan acknowledge bahwa sebetulnya Mbah Nun adalah sesuatu yang raksasa dalam kesenian. Kalau di Indonesia, sunyi, kecil, tidak dianggap. Tapi di luar negeri dianggap seperti sastrawan yang bermaestro, yang punya excellence, yang bawa excellence ke mana-mana, dan yang bawa nama Indonesia dan reputasi Indonesia ke luar negeri dengan nuansa excellence. Semua itu di buku Budaya Tanding. Juga ada catatan Mbah Nun sendiri dari tahun 1968 sampai tahun 1775, 1984 sampai 1994 saatnya buku diterbit. Ada seksi mengenai sastra, poesi, dan seni teater di panggung. Dan untuk mengkaitkan isi bukunya kepada komentar tadi oleh Mas Nanda dan terutama dan khususnya Mas Ali, tadi ada satu dua kalimat yang saya mau baca tentang budaya tanding kita di Indonesia. Dan tanding itu saya rasa penting, karena tandingan itu seperti kontestasi, ada kontras antara dua hal. Nah, kita sudah pernah sebut kata Mas Ali tadi untuk menjembatani. Nah, peran Mbah Nun yang sangat penting dalam sejarah ini, sejarah modern di Indonesia, sebelum reformasi di tahun 98 dan sejak itu sampai sekarang, adalah peran beliau sebagai orang yang menjembatani tokoh-tokoh, kelompok-kelompok seperti yang tadi, Islam liberal sampai Hizbut Tahrir, dan semua yang di antara mereka bisa bersatu dengan audiensnya, dengan kebudayaan
dan dirangkul dengan dan oleh Mbah Nun. Budaya tanding tidak ada dalam dimensi yang manapun dari hidup ini. Konflik diperlukan untuk mementaskan sejarah dan kehidupan. Konflik diperlukan. Bahkan untuk supaya alam itu bernama alam. Dialektika itu abadi. Jadi untuk Mbah Nun dalam budaya tanding akan ada kontestasi, akan ada tandingan. Itu penting, itu wajar. Kita harus punya proses tandingan. Kita tidak bisa punya excellence kalau kita tidak ada kontras antara dua atau lebih dari dua hal. Dan konflik itu alami. Konflik itu selalu ada. Tapi perannya dalam budaya, dalam sastra, dan khususnya untuk Mbah Nun sendiri adalah untuk menjembatani tokoh-tokoh yang bawa konflik itu. Mungkin ada beberapa contoh dari sejarah Mbah Nun sendiri. Kalau kita lihat ke sejarah reformasi 25 tahun yang lalu, saatnya Mbah Nun hampir disingkirkan oleh beberapa dari elit politik di Indonesia karena dianggap sebagai seorang yang bantu Soeharto, yang kerjasama Soeharto, yang memfasilitasikan Soeharto untuk melengsarkan. Mbah Nun juga disingkirkan oleh beberapa section dari rakyat juga untuk itu. Maka beliau memutuskan untuk kembali ke rakyat dalam bentuk Kenduri Cinta, Mau Cepat Syafat, Gambang Syafat, Bambang Wetan, dan yang lain di seluruh Indonesia. Mundur dari panggung politik yang secara nasional. Tapi di 1998, di dalam kepanasan reformasi itu, ada beberapa kelompok yang berkontestasi untuk kuasa di Indonesia dalam vacuum power politik di Indonesia. Sebelum Pak Harto lengser dan sesudah, sebelum ada stabilitas yang diberikan oleh Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY sampai sekarang, yang merangkul, yang berkontestasi itu, yang membesamakan, yang menjembatani orang-orang dan tokoh-tokoh itu adalah Mbah Nun sendiri. Saya pertama kali ketemu sama Mbah Nun di bulan Mei 1998. Mbah Nun masih kerja keras setiap hari, setiap malam untuk merangkul, untuk embrace, untuk kerjasama setiap kelompok, setiap tokoh, 50 orang, sama Cak Nur, sama Amin Rais, sama Gus Dur, merangkul mereka bersama supaya ada peluang untuk berkuasa yang damai di Indonesia tanpa kekerasan. Yang memimpin proses itu adalah Mbah Nun sendiri. Mbah Nun mengerti dalam budaya tanding bahwa konflik itu alami, tapi harus ada yang menjembatani. Dan Mbah Nun menunjukkan secara excellence untuk menjembatani tokoh-tokoh dan kelompok itu. Di saat negara ini sangat-sangat perlu proses dan tokoh itu. Setelah itu, setiap kali ada pemimpin, ada penggantian pemimpin di Indonesia, secara diam-diam Mbah Nun dipanggil, diminta bantu sama presiden ini atau presiden itu. Jelas sama Gus Dur, mereka kawan dekat, teman yang sangat dekat. Mbah Nun memang sangat membantu untuk kenaikan Gus Dur sampai presiden dan sangat bantu dalam prosesnya untuk mundur dari posisi itu dengan kebaikan yang penuh. Tapi juga setelah itu, setiap kali ada
transisi yang dipanggil secara diam-diam adalah Mbah Nun. Kerana hanya Mbah Nun yang bisa menjembatani, yang bisa merangkul titik-titik yang konflik di rakyat yang elit politik di Indonesia. Juga Mas Ali sebut saatnya Kiai Kanjeng dan Mbah Nun keluar negeri untuk bawa Kiai Kanjeng misalnya untuk mementas di beberapa negara. Jangan lupa, seperti saya ceritakan bulan lalu, saatnya di Inggris di tahun 2004 dan 2005, Mbah Nun datang dan diketemukan dengan Perdana Menteri Gordon Brown. Bukan hanya untuk mementas dengan Kiai Kanjeng, bukan hanya untuk menunjuk budaya Indonesia di Inggris, bukan hanya untuk merekam beberapa lagu Kiai Kanjeng di BBC atau nonton bola atau apapun yang bisa melakukan di Inggris, tapi untuk menerima gelar langsung dari Chancellor of the Exchequer Gordon Brown, dan bukan hanya gelar yang biasa, Mas Nanda, itu gelar untuk Islamic Excellence. Nah, itu Islamic Excellence yang dinilai bukan di Indonesia, bukan oleh Indonesia, bukan oleh pemerintah Indonesia atau rakyat Indonesia, tapi pemerintah dan rakyat di Inggris. Gelar untuk Islamic Excellence diberikan kepada Mbah Nun di Inggris kerana mereka menganggap Mbah Nun sebagai excellence dalam Islam. Itu sesuatu yang saya merasa kita harus mengakui di sini. Mungkin kita yang sering ikut di Gendera Cinta, kita sudah tahu itu semua. Tapi untuk saya, itu semaksa mukjizat bahwa di luar negeri ada satu pemerintah, ada rakyat yang menganggap Mbah Nun di tingkat itu, di posisi itu. Dan setiap kali Mbah Nun dipanggil untuk keluar negeri, selalu untuk bantu rakyat. Untuk bantu kelompok sosial yang dalam kesulitan. Di Finlandia di tahun 2009 untuk bantu kelompok untuk berintegrasi rakyat Finlandia. Kelompok sosial yang imigran dari Somalia atau Sudan atau Palestina atau negara yang lain yang sangat lain dari orang di Finlandia yang sangat beda sama orang Somalia. Mereka tidak kenal kebudayaannya masing-masing satu sama lain. Mereka harus diajarkan untuk mengerti itu. Dari anak-anak di SD sampai orang besar. Di masjid, di sekolah, di universitas, di kelompok-kelompok wanita. Untuk mengajarkan mereka bagaimana kita bisa interaksi antara budaya. Di Belanda yang saya sering sebut, yang kita dapat belajar besar dari Mbah Nun. Pemerintah Belanda dapat bantuan yang luar biasa besar. Saatnya Mbah Nun diminta datang ke Belanda untuk membereskan, untuk meluruskan masalah yang didatangkan oleh politikus kanan di Belanda, Geert Wilders, dengan terbit filmnya yang namanya Fitnah. Kalau kita ingat film Fitnah yang sangat menghina Islam dan rakyat Muslim di seluruh dunia secara sengaja, Mbah Nun dipanggil sama Kiai Kanjeng untuk bantu rakyat di sana. Di kantor pemerintah, tingkat menteri, di masjid, di gereja, di universitas, di rumah Duta Besar Indonesia, Pak Fani Habibie waktu itu, Mas Nanda, yang jadi Duta Besar. Jadi di luar negeri, kita punya pemimpin, kita punya tokoh yang diakui sebagai tokoh excellence. Di Italia tahun 2005 yang saya sering sebut, saatnya Mbah Nun dan Kiai Kanjeng diundang ke Italia saat wafatnya Paus Yohanes Paulus II untuk ikut acara funeral yang wafatnya Paus. Mereka juga datang untuk mementas di panggung di sana dan dianggap sebagai
maestro. Maestro, kata Italian untuk excellence, par excellence, yang paling excellence. Maestro. Mbah Nun di luar negeri, di Italy. Berapa contoh di mana kita, antara kita, yang memimpin kita, yang nulis buku yang kita cinta, semua diberi gelar untuk Islamic Excellence yang menunjuk itu di setiap negara yang dia datang dengan misi Kenduri Cinta dan Gerakan Maya. Mungkin itu cukup untuk sekarang, Mas Tri, ya. Nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.